Pantai Cahaya lah. Kita kemarin sudah ke sana ini. Tapi ya belum bikin videonya, sebentar lagi. Belok kiri ke Jalan Pantura, Kendal, Jalan Raya Kaliwungu. Halo teman-teman, hari ini saya masih melaju di wilayah Kabupaten Kendal. Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya ada di Kecamatan Kendal dan masuk dalam wilayah metropolitan Gedung Sapur yang merupakan wilayah metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabek, Punjur, Gerbang Kertosusilo, dan Cekungan Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat. Kendal dikenal sebagai kota santri karena terdapat ribuan pondok pesantren, terutama di Kecamatan Kaliwungu, serta juga dikenal dengan kota seni dan budaya. Konon nama Kendal diambil dari nama sebuah pohon, yakni pohon Kendal. Pohon itu pada mulanya tidak ada yang tahu namanya, tetapi ketika Pakuwojo bersembunyi di pohon itu, di dalam pohon itu terang benderang. Akhirnya pohon itu dinamakan pohon Kondali yang berarti penerang, dan akhirnya daerah tersebut, tempat itu dinamakan Kondali. Karena orang Jawa tidak fasih berbahasa Arab, maka jadi Kendal. Pohon yang berdaun rimbun itu sudah dikenal pada masa Kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai dengan 1546 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal pemerintahannya tahun 1521, Sultan Trenggono pernah memerintah Sunan Katong untuk memesan pusaka kepada Pakuwojo. Peristiwa yang menimbulkan pertentangan dan mengakibatkan kematian itu tercatat dalam prasasti. Bahkan hingga sekarang makam kedua tokoh dalam sejarah Kendal yang berada di desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu itu masih dikeramatkan masyarakat secara luas. Menurut kisah, Sunan Katong pernah terpana memandang keindahan dan kerindangan pohon Kendal yang tumbuh di lingkungan sekitar. Sambil menikmati pemandangan pohon Kendal yang tampak sari itu, dia menyebut bahwa kelak daerah tersebut bakal disebut sebagai Kendal Sari. Pohon besar yang oleh warga masyarakat disebut-sebut berada di pinggir jalan pemuda Kendal itu juga dikenal dengan nama Kendal Growong karena batangnya berlubang atau growong. Dari kisah tersebut diketahui bahwa nama Kendal dipakai untuk menyebutkan satu wilayah atau daerah setelah Sunan Katong menyebutnya. Kisah penyebutan nama itu didukung oleh berita-berita perjalanan orang-orang Portugis yang oleh Tom Perez dikatakan bahwa pada abad ke-15 di pantai utara Jawa terdapat pelabuhan terkenal, yaitu Semarang, Tegal, dan Kendal. Bahkan oleh Dr. Haji Graf dikatakan bahwa pada abad 15 dan 16 sejarah pesisir tanah Jawa itu memiliki arti yang sangat penting. Menurut berbagai informasi yang kami dapatkan, sejarah berdirinya Kendal adalah bermula ketika seorang pemuda bernama Joko Bahu, seorang abdi dalam kerajaan Mataram. Joko Bahu dikenal sebagai seorang yang mencintai sesama dan bekerja keras, hingga Joko Bahu pun berhasil memajukan daerahnya. Atas keberhasilannya itu akhirnya Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo mengangkatnya menjadi Bupati Kendal bergelar Tumenggung Baurekso. Selain itu, Tumenggung Baurekso juga diangkat sebagai Panglima Perang Mataram pada tanggal 26 Agustus 1628 untuk memimpin puluhan ribu prajurit menyerbu VOC di Batavia. Pada pertempuran tanggal 21 Oktober 1628 di Batavia, Tumenggung Baurekso beserta kedua putrinya gugur sebagai kusuma bangsa. Dari perjalanan sang Tumenggung Baurekso memimpin penyerangan VOC di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1628 itulah kemudian dijadikan patokan sejarah lahirnya Kabupaten Kendal. Perkembangan lebih lanjut dengan momentum gugurnya Tumenggung Baurekso
sebagai penentu hari jadi dinilai beberapa kalangan kurang tepat, karena momentum tersebut merupakan sejarah kelam bagi seorang tokoh yang bernama Baurekso. Sehingga bila tanggal tersebut diambil sebagai momentum hari jadi, dikhawatirkan akan membawa efek psikologis. Muncul istilah gagal dan gugur dalam mitologi Jawa, dikhawatirkan akan membentuk bias-bias kejiwaan yang berpengaruh pada perilaku, pola, rasa, dan karsa warga Kabupaten Kendal, sehingga dirasa kurang tepat jika dijanjikan sebagai pertanda awal munculnya Kabupaten Kendal. Dari hasil seminar yang diadakan tanggal 15 Agustus 2006 dengan mengundang para pakar dan pelaku sejarah seperti Profesor Dr. Juliati Suroyo, Guru Besar Fakultas Sastra Undip Semarang, Dr. Wasino M. Hum, dosen Pasca Sarjana UNES, Haji Murati, tokoh masyarakat Kendal, dengan moderator Dr. Singgih Tri Sulistiono, serta setelah diadakan penelitian dan pengajian secara komprehensif, menyepakati dan menyimpulkan bahwa momentum pengangkatan Baurekso sebagai Bupati Kendal dijadikan titik tolak diterapkannya hari jadi. Pengangkatan bertepatan pada 12 Rabiul Awal 1014 Hijriah atau 28 Juli 1605. Tanggal tersebut persis hari Kamis Legi malam Jumat Pahing tahun 1527 Saka. Penentuan hari jadi ini selanjutnya diterapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 20 tahun 2006 tentang penetapan hari jadi Kabupaten Kendal, Lembaran Daerah nomor 20 tahun 2006 seri E nomor 15. Sejarah Kendal juga terdapat di Museum Leiden University, Leiden, Belanda. Kaliwungu pernah berjaya sebagai pusat pemerintahan sejak awal berdirinya Kabupaten Kendal. Namun karena kondisi perpolitikan di pusat Mataram pada waktu itu dan adanya pertimbangan untuk perkembangan pemerintahan, menyebabkan pusat pemerintahan tersebut pindah ke kota Kendal hingga sekarang. Sehingga akhirnya Kaliwungu hanya dijadikan untuk tempat tinggal kerabat ayah bupati yang sering disebut sebagai Kasepuan, sedangkan pemerintahannya dijadikan sebagai daerah administrasi, yaitu distrik Kaliwungu. Penduduk Kabupaten Kendal adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kabupaten Kendal selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2004 sebanyak 899.211 jiwa, yang terdiri dari 443.974 atau 49,13% penduduk laki-laki dan sebanyak 455.237 atau 50,66% penduduk perempuan. Kabupaten Kendal kaya dengan kegiatan budaya, baik yang bersifat tradisional maupun agamis, seperti Sawalan Kaliwungu. Event ini sudah terkenal hampir di seluruh Pulau Jawa. Tari Rodat, Sedekah Laut Tanggul Malang, Pesta Laut Tawang, dan Pantai Bandengan. Di samping itu terdapat beberapa makam dari tokoh-tokoh adat maupun penyebar agama Islam. Di antaranya adalah makam Pangeran Jumina, Kiai Asyari, Sunan Katong, Pakuwojo yang terletak di Kecamatan Kaliwungu, makam Pangeran Benowo di Kecamatan Pegandon, dan makam Kiai Seapu di Kecamatan Bojo. Di Cepiring juga ada pasar Cepiring dan berbagai macam pedagang, di antara toko spare BMS yang dari dulu sudah ada di sana. Adapun untuk pakaian adat Kendal, Putra Blangkon, model Mataram mondol trepes, jebeh, nutup telinga. Busana bagian atas menggunakan beskap Sutowijayan, bagian depan nutup ke kanan dan jatuh lurus ke bawah dengan 3 saku. Bagian belakang landung dan belahan samping kiri dan kanan. Bagian bawah menggunakan nyamping atau kain pesisiran menggunakan sabuk epek timang, memakai keris atau dungung dan menggunakan selop tertutup. Adapun untuk putri, sanggul khas Kendal. Rambut disasak dan dirapikan seperti halnya membuat sanggul Jawa, dan bagian samping kanan dan kiri
dibentuk mepet telinga atau tanpa sunggar. Kemudian untuk bentuk sanggulnya menggunakan sanggul Jawa Solo ukuran kecil dengan 3 tusuk konde model lingkar. Ada juga tari rodat. Tari rodat atau lengguk merupakan tari pergaulan yang bersifat massal yang diiringi oleh musik gerbang semacam rebab dengan lagu-lagu pujian kepada Allah SWT seperti selawatan dan kasidahan. Opak abang merupakan akronimis dari kata ketoprak dan terbang. Artinya pertunjukan drama tradisional atau ketoprak yang diiringi musik dengan dominasi terbang. Kesenian ini berbasis pada drama tradisional yang menampilkan cerita-cerita babat dan legenda maupun cerita rekaan yang berkubang pada persoalan kemanusiaan. Karakteristik yang paling menonjol pada kesenian ini di samping iringan musiknya yang menggunakan instrumen perkusi terbang, kostuma yang khas berupa sarung dan peci. Kali ini memberikan tanda bahwa kesenian ini berbasis akrab dengan kondisi kemasyarakatan di sekitarnya. Ada juga Simtud Duror, merupakan selawatan untuk memuji junjungan Nabi Muhammad. Kalau bulan Rabiul Awal diadakan safari maulud, yaitu acara mauludan secara bergilir di penjuru kota Kabupaten Kendal. Adapun makanan kuliner khas Kendal, nah, ini ada momo, sate bumbon, rica-rica mentok, bebek hijau, soto Kendal, pecel kembang turi, kluban turi, bandeng tanpa duri, mangut lele, brongkos, telur ikan mimi, panggang ikan kelayar, mangut kepala ikan manyu. Semuanya enak. Minumnya ada bir Jawa, kopi cacaban, ada sirup jahe. Nah, belum pernah kan sirup jahe. Kemudian kalau Anda ke Kendal, Anda bisa membeli banyak oleh-oleh seperti kerupuk petis, kerupuk rambak, kerupuk tayamum atau kerupuk yang digoreng dengan menggunakan pasir. Spesial gulali khas Kendal, olahan jambu getas merah, emping bandeng. Nah, ini dia. Abon bandeng cabut duri, stik balado pedas, kerupuk duri bandeng, krecek ketan bandeng cabut duri, sumpil, ondalandil. Pokoknya ya enak-enak lah. Kemudian untuk pariwisata, salah satu objek terkenal di Kabupaten Kendal adalah Curug Sewu, yakni air terjun 3 tingkat setinggi 80 meter, terletak di Kecamatan Patean, perbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Kemudian di wisata Kendal ada pemandian air panas Gonoharjo Nglimut. Nah, saya pernah ke sana ini. Pantai Muara Kencana di Kecamatan Patebon, Pantai Ngebum, Pantai Sendang Sekucing, kita pernah ke sana. Agrowisata Kebun Teh Medini di Kecamatan Limbangan, Gua Kiskendu. Nah, kita nanti besok mau ke sana ini. Kolam renang Bojo, agrowisata Sekatul, Serendeng agrowisata, Curug Semawur, Panglebur Gongso Desa Gondang Limbangan, agrowisata Ngebrak Patean, Pantai Cahaya. Kita kemarin sudah ke sana ini, tapi ya belum bikin videonya, sebentar lagi. Kemudian selain beberapa wisata itu ada juga wisata religi. Ada makam Sunan Bromo, makam Kiai Mandurjo, makam Kiai Gembyang, makam Wali Joko di Komplek Masjid Agung Kendal, makam Wali Hadi, makam Pangeran Juminah, makam Tumenggung Mertowijoyo, makam Sunan Abinowo, makam Kiai Asari, makam Petilasan Krapyak, makam Pangeran Benowo di Pekuncen, peziarahan Gua Bunda Maria Ratu Besokor di Kecamatan Weleri. Kemudian ada makam Pangeran Sambung. Nah, pokoknya ya banyak lah. Jadi kalau teman-teman melintas di Kabupaten Kendal, silahkan. Semoga informasi saya ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa bahagia.